Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safira Afiani Hidayati dengan NIM 19106258 dari kelompok 6. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus mencintai tanah air kita. Sebelum mencintai tanah air kita harus mengenal terlebih dahulu tanah air kita. Tanpa mengenal terlebih dahulu, kita tidak dapat mencintai tanah air kita. Maka dari itu, kelompok kami tentang kesadaran mengenal tanah air. Materi yang akan kami bahas, yang pertama, pengertian tanah air. Yang kedua, pengertian dan cara mengenal tanah air. Yang ketiga, manfaat mengenal tanah air. Yang keempat, ciri-ciri mengenal tanah air. Dan yang kelima, implementasi dari mengenal tanah air. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kaisar. Ya, saya Cynthia Kawai dengan NIM 19106111255 akan menjelaskan tentang pengertian tanah air. Yang pertama, pengertian tanah air itu istilah yang digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menyebut seluruh bumi Indonesia yang terdiri dari daratan dan lautan. Istilah ini didasarkan pada konsep wawasan Nusantara yang terbentuk dari kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di Indonesia. Lalu, apa arti dari kesadaran mengenal tanah air? Kesadaran mengenal tanah air merupakan tindakan atau upaya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sejarah, identitas, dan keberagaman seperti adat, bahasa, budaya, dan lainnya yang ada dalam tanah air. Lalu bagaimana cara mengenal tanah air? Mengenal tanah air dapat dilakukan dengan mencari tahu lebih banyak hal mengenai tanah air yang bisa didapatkan dari lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat luas. Nama saya Sanya Noprianti Soekardi dengan NIM 19106111267. Saya akan menjelaskan mengenai manfaat mengenal tanah air. 1. Tertanamnya niat untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa. Contohnya adalah dengan menjaga kerukunan antar sesama seperti ras, suku bangsa, dan kebudayaan di Indonesia. Kedua, masyarakat berusaha untuk selalu menjaga nama baik bangsa dan negara, seperti tidak melakukan hal yang mencemarkan nama baik bangsa, seperti tidak menyebarkan berita palsu atau mengejek antar sesama maupun antar negara. Yang ketiga, masyarakat berlomba-lomba untuk berprestasi demi nama baik bangsa. Contohnya, seperti mengikuti berbagai perlombaan tingkat nasional dan internasional dengan memiliki niat untuk mengharumkan nama negara Indonesia. Yang keempat, menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air. Contohnya, seperti adanya rasa keingintahuan lebih dalam terhadap negara Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri mengenal tanah air. 1. Adanya pemikiran mengenai tanah air. Kedua, mengetahui identitas dasar tanah air. Yang ketiga, mengetahui sejarah tanah air. Yang keempat, turut serta menjaga kelestarian alam dan budaya tanah air. Yang kelima, memahami keberagaman masyarakat di tanah air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, nama saya Z. Kobi Mulyana dengan NIM 19106111239. Di sini saya akan menjelaskan implementasi dari mengenal tanah air. Implementasi atau penerapan dari mengenal tanah air dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Tentunya dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu.
Beberapa contoh berikut adalah implementasi dari mengenal tanah air, yaitu yang pertama yaitu merasa memiliki dan menjaga. Dengan menumbuhkan rasa memiliki dan saling menjaga satu sama lain, akan menciptakan solidaritas antara masyarakat bangsa. Yang kedua, mementingkan kepentingan bersama daripada individu. Memprioritaskan kepentingan bersama adalah hal penting dalam membuat suatu keputusan yang menyangkut orang banyak. Karena jika mendahulukan kepentingan individu, bisa jadi akan muncul perpecahan karena tidak semua orang akan setuju. Namun, sebaliknya, apabila kepentingan bersama didahulukan, maka akan menjadikan suatu bangsa mencapai kesejahteraan bersama. Adanya persatuan dan kesatuan. Indonesia terdiri dari berbagai agama serta suku bangsa yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Dengan menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan, maka akan timbul keserasian, kenyamanan, serta perdamaian di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perbedaan antar golongan pun jangan dijadikan sebagai kekurangan bangsa, tapi justru dijadikan kekayaan negara yang dimana masyarakat Indonesia bersatu dalam naungan Pancasila meskipun berbeda-beda suku bangsa maupun agamanya. Nama saya Faris Aritul Azam dengan NIM 19106111238. Implementasi dari mengenal tanah air. Dengan mengimplementasikan hal-hal yang telah dijabarkan di atas, maka masyarakat Indonesia akan memiliki jiwa nasionalisme yang kuat dan diharapkan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari, yaitu menjunjung tinggi hukum seperti membayar pajak tepat waktu dan mematuhi rambu lalu lintas. Kemudian aktif dalam pembangunan nasional, seperti mengikuti pemilu sebagai bentuk dukungan demokrasi. Dan yang terakhir adalah menciptakan kerukunan di masyarakat, seperti berteman tanpa mengenal ras, suku, maupun budaya dari orang tersebut. Kemudian kesimpulan dari pembahasan di kelompok kami adalah dengan mengenal tanah air, kita dapat memahami serta mencintai tanah air kita, yaitu Indonesia. Dimulai dengan hal kecil, yaitu seperti mempelajari tentang sejarah negara kita, yaitu Indonesia. Lalu semakin lama timbul rasa keingintahuan tentang Indonesia lebih dalam. Cinta tanah air dan bangsa adalah kebanggaan, menjadi salah satu bagian dari tanah air dan bangsanya yang berujung ingin membuat sesuatu yang mengharumkan tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa merupakan butir Pancasila dalam sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, yaitu bangga berbangsa dan bernegara Indonesia, mencintai dan menggunakan produk dalam negeri, memperkuat sendi-sendi persatuan dan kesatuan bangsa, melestarikan budaya, mempelajari sejarah perjuangan para pahlawan pejuang kemerdekaan, dan menghargai jasa para pahlawan kemerdekaan. Kemudian, menghormati upacara bendera sebagai perwujudan rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia, serta menghormati simbol-simbol negara, membela dan rela berkorban demi bangsa dan tanah air, mempertahankan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia, membantu mengharumkan nama bangsa dan negara Indonesia, tidak melakukan tindakan-tindakan yang mencoreng-coreng nama baik bangsa Indonesia, dan berusaha mengharumkan nama negara Indonesia kita ini. Ya, sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.